Hai, balik lagi bersama saya Roy Kiyoshi di vlog saya. Kali ini ada yang berbeda, soalnya saya ditemenin sama Ko Lung Lung dari Dokter Mobil. Nanti kita akan tanya-tanya lebih jauh lagi tentang pengalaman-pengalaman beliau di dunia bisnis, dan kita akan tanya-tanya juga mungkin pengalaman yang berhubungan dengan mistis. Hai Ko, apa kabar? Hai, apa kabar bro? Seneng deh kita bisa kolaborasi hari ini. Yoi, bener banget. Seru nih. Gimana bro, apa kabar? Kabar baik. Aura-auranya itu ya, bingung maksudnya auranya ada aura-aura mistis juga gak sih kalau ngomong sebenarnya gimana sih? Iya, ya percaya nggak percaya ya, kita kan maksudnya di Indonesia kan walaupun kita negara berketuhanan dan memang kita percaya pada Tuhan gitu kan, tapi yang begitu-begitu ya percaya nggak percaya tetap ada gitu kan. Kalau lu nggak pernah ngerasain ya Anda bilang nggak percaya nggak apa-apa juga gitu kan. Ketika lu udah pernah kejadian, nah baru gitu kan. Artinya berarti kalau misalnya kalau lu ngomong itu berarti kalau pernah mengalami itu dong ya? Pernah bro, beberapa kali bro. Dan dunia bisnis itu saling berdempetan. Iya, jadi kalau dulu waktu masih kerja sama orang kan, kerja di tambang, itu sih luar biasa sih bro, itu sih. Maksudnya luar biasa gimana? Luar biasa kalau kita misalkan mau cerita mistis, kita kalau misalkan lagi ngebongkar lahan, ngebongkar hutan yang bener-bener masih hutan ya, bukan kebun orang ya. Itu sih alat berat bisa mati sendiri. Alat berat bisa mati sendiri? Bisa mati sendiri, terus bisa gerak sendiri malam-malam. Terus kalau lu ngelanggar apa, ada yang bisa mimpin lu gitu lu malam-malam. Itu sih udah banyak banget itu sih. Itu kalau yang pas ditambangnya kayak gitu ya? Iya. Alat berat bisa mati sendiri? Iya, jadi ketika lagi ngegaruk-garuk nih, misalkan lagi memang lagi clearing gitu kan, tiba-tiba bisa mati total, nggak bisa dihidupin. Tiba-tiba gitu loh. Kita sebagai mekaniknya kan, misalkan chief mekaniknya kan, kita cekin semua nih, nggak ada apa-apa gitu loh, tapi emang nggak mau hidup gitu. Habis gitu diinin nggak, dipanggil kepala adat atau orang yang kuncen yang bisa gitu gak sih? Kalau dulu kita sih karena tambangnya terlalu jauh di dalam gitu kan, kita biasanya ya kumpul doa sendiri ya kan. Terus kalau anak-anak biasanya disuguhin kopi sama rokok, udah gitu loh. Iya, jalan lagi. Iya gitu doang. Gitu. Jalan percaya ya? Percaya nggak percaya sih begitu sih. Cuman kalau kita di tambang dulu sih banyak banget yang begitu-begitu. Jadi emang ada beberapa spot yang memang lu nggak boleh langgar gitu loh. Di tambang itu berarti kan masih asli, masih hutan. Masih hutan bro, bener-bener masih hutan bro, iya. Wow gila, keren banget sih. Itu kayak bener-bener dunia lain banget ya. Kalau mau uji nyali boleh sih. Uji nyali situ ya? Itu sih parah sih itu sih. Iya. Kalau misalnya dunia bisnis sendiri nih kok, maksudnya Koko pernah nggak ngalamin hal-hal yang berhubungan dengan misalnya kompetitor? Kita di sini ngerjain bisnis, ada yang kirim-kirim dan segala macem. Itu pernah ya, satu kali waktu awal baru buka bengkel itu kita pernah dikirimin satu kali sampai apa tuh? Ya nggak tahu gimana, sampai 5 hari itu bisa nggak ada customer sama sekali selama 5 hari. Serius? Jadi bener-bener kayak nggak kelihatan gitu. Jadi customernya tuh sampai ada yang mondar-mandir terus buka pintu masuk ke dalam, Pak ini buka nggak ya gitu loh. Sampai sebegitunya gitu loh. Nggak kelihatan ya? Yes gitu loh. Gila, parah banget sih. Itu ada yang apa kok? Nggak dikirimin apa-apa sih, kayak maksudnya ya biasa aja gitu kan. Cuman begitu kayak kita tahu 5 hari kosong gitu kan, ini kan aneh ya gitu kan. Aneh banget gitu kan. Kemudian pas sampai ada satu customer yang masuk itu, ya udah kita kita berdoa, terus pakai air, pakai bunga, terus kita bersihin lagi lah, kita netralin lagi. Nah itu baru tuh customer air apa? Air bunga. Pakai air bunga sama kita sembayangkan gitu loh. Disembayangin gitu. Biasanya begitu tuh. Laris lagi akhirnya. Akhirnya ya normal lagi gitu loh, datang lagi ya normal lah, traffic normal lah gitu loh, sewajarnya lah. Biasanya emang nggak pernah kalau misalnya nggak ada unit yang masuk atau customer gitu. Sampai 5 hari berturut-turut itu aneh gitu loh. Nah terus terhadap kompetitornya itu sendiri gimana? Jadi setelah udah disembayangin, udah nggak ada penangkalnya lagi, atau dia nanti kirim lagi? Nah biasanya sih kompetitor akan kirim lagi nih, gitu loh. Kalau memang dia dia emang greget sama lu gitu kan, biasanya dikirimin lagi. Cuman kalau di saya sih ya, saya nggak peduli, maksudnya saya selalu percaya semua orang punya porsi rezekinya masing-masing gitu kan. Yang penting ketika kita diganggu ya kita bersihin aja udah gitu loh, nggak usah dicari-cari, nggak usah cari gara-gara lagi gitu kan. Nggak usah dibalas juga ya? Yes, ntar mah nggak kelar-kelar gitu loh urusannya gitu loh. Ya ketahuan sih gitu loh, siapa yang
yang ngirim gitu kan. Orangnya pelakunya tahu juga akhirnya. Iya, soalnya begitu itu dia mondar-mandir juga gitu loh ke tempat kita gitu loh. Padahal dia lumayan jauh gitu loh tempatnya. Naik mobil 15 menit gitu loh. Berani banget sih kayak gitu. Ya lucu-lucu aja gitu loh satu-satu. Terus kalau gue juga baru tahu kan, terakhir kan gue buka bisnis F&B juga. Dan itu juga orang yang main begitu juga lebih banyak lagi bro. Iya. Itu sih lebih parah lagi sih. Pagi-pagi lu bisa disiramin air kembang di depan tempat lu. Kembangnya masih ada. Masih ada kembang-kembangnya gitu. Terus lu bisa disiramin air beras di depan tempat lu. Siramin air beras buat apa lagi? Gua nggak tahu dah bro. Tapi Pokoknya emang bener aneh-aneh sih. Di dunia bisnis itu saling kompetitor emang sering kayak begitu ya. Benar Dibikin banget. supaya nggak kelihatan tempatnya gitu-gitu. Tapi emang gila sih, itu sih gila banget kalau misalnya buat kayak gitu kan sebenarnya dia buat karma buruk ya. Kalau gue juga percaya karma buruk gitu loh. Maksudnya lu menghalangi rezeki orang ya otomatis kan? punya lu sendiri akan ketutup Iya kan? gitu loh ya kan. Dan rezeki gue nggak akan kemana-mana gitu loh. Besoknya akan balik lagi gitu loh. Cuman ya percaya nggak percaya kejadian itu terjadi pada kita gitu loh. Jadi sih ya kita sih nyantai aja ya yang yang ngerti mah nyantai aja gitu loh. Kalau itu sih masih dalam tahap oke lah gitu loh. Oke, nah kalau ngomong tentang kayak gitu berarti kalau lu percaya dengan satu orang buat pegang itu nggak sih kok misalnya setiap bisnis kan ada bidang feng shui-nya, feng shui konsultasinya, ya, terus yang bikin untuk ngebuang-buang bunga atau apa gitu mungkin ada orang yang kalau orang khusus sih yang nggak support ada ya? ya. Nggak ada ya? Dulu kan kalau di kita kan saya kan sebenarnya kelenteng ya itu kita emang belajar gitu loh ada yang begitunya dan memang dulu saya belajar sampai feng shui-nya saya belajar sampai kuamnya saya belajar. Juga belajar. Iya sampai ya itu belajar semua lah gitu loh sampai yang kalau jurusan lempar-lemparan kalau di bahasa Mandarin kan namanya Kong Tao ya. Itu Kong juga kita belajar gitu loh. Kita juga belajar sampai ke situ gitu loh. Jadi ya untuk penangkal bisa lah kita ngerti lah gitu loh. Gitu. Dan percaya nggak percaya sih semua bisnis kita sih pakai feng shui gitu loh. Kalau enggak itu biasanya kurang bagus lah ya energi auranya gitu loh ya kan. Energi itu maksudnya ya lu di situ juga kurang bagus gitu, kurang enak gitu kan flow-nya gitu loh. Berarti nggak konsultasi sama satu orang untuk megang bisnis ini ya? Enggak. Kalau kita enggak, kalau kita emang belajar sih. Ngomong feng shui nih, Koko nerapin semua feng shui, aspek feng shui itu di dunia bisnis Koko? Semuanya. Dari peletakan pintu, apa batu, segala macam. Betul. Kalau sampai batu-batu mungkin terlalu ekstrim ya. Kalau saya sih lebih ke secara alamiahnya aja kan. Feng shui itu kan dari kata feng and shui kan. Feng gitu kan angin, shui itu kan air. Nah, jadi kita pencahayaan, ventilasi udara, jalur air ya kan. Waktu pas Koko bikin bangun kantor atau gedung itu buat itu bisnis nggak ditaburin batu-batu atau tempat yang pakai biji-bijian sembayangan gitu. Tahu aja lo dia pakai dong bro, pakai itu gitu pengaruh sih. Maksudnya ya itu kan nggak ketahuan orang ini nggak biarin lu ngapain sih bodo amat gitu ya. Sebodo amat Indonesia bro. Yang ditaburin. Jadi kalau di kita sih biasanya ada batu 5 warna, batu 5 warna terus ada yang namanya longcu. Longcu itu kayak dia segini kayak kancing gitu, cuman dia ada ukiran naganya gitu loh. Nah itu yang ditempel di pilar-pilar gitu. Supaya bagus gitu loh bangunnya. Itu kalau bangun rumah ya atau bangun kantor kan gitu loh. Kalau udah ada sih biasanya sih enggak sih kita sih. Gitu. Habis longcu batu 5 warna. Udah itu sih sekarang sih. Itu Iya. Beras yang itu yang beras. Kalau itu enggak enggak sih kita sih. Jadi kita pakai itu longcu sama batu 5 warna. Pepau kan. Pepau biasanya tabur depan kan ya. Oh ya, itu juga pakai. Tuh pas sembahyang pas pertama mau bangun itu kan. Iya. Oh itu juga. Oh itu biasanya hebat ya. Nggak banyak orang lu sebenarnya tahu kayak begini-ginian. Enggak. Iya kan? Enggak. Unik banget maksudnya. Bener-bener kayak detail banget gitu. Percaya nggak percaya dulu waktu CEO BMW Indonesia, VP-nya itu masih Bu Belinda ya. Saya consulting buat kantornya dia, feng shui-nya. Oh iya? Iya di Tamrin. Padahal lu belajar ya? Gue belajar gitu loh. Tapi apa sih ya kalau belajar juga? Dia kenal gitu loh waktu itu kan. Terus disuruh ke sana nih. Gue baru ditunjuk nih, dia kan orang Singapura gitu kan. Gue baru ditunjuk nih suruh ke Indonesia nih katanya. Lu liatin dong, lu bikinin dah katanya. Gitu. Orang Singapura kan percaya banget kan begituan kan gitu loh. Singapura tuh percaya banget. Singapura, Taiwan ya kan. Wah, itu sih luar biasa sih itu sih. Nah, gue penasaran nih kok sebenarnya Koko kan tahu begitu-begituan. Jangan-jangan sebenarnya di sisi lainnya Koko itu punya gifted ini kali ya, sixth sense juga sebenarnya. Cuma mungkin nggak kayak orang-orang lain gitu nggak sih kok?
Oh, ada jiwa itunya nggak sih? Kayak jiwa Kalau dulu sih supranatural. latihan emang bro. Latihan ya? Iya, jadi dulu emang ada teorinya. Jadi bisa terus dari nggak bisa gitu, jadi nggak bisa bisa. gitu loh. Cuman Cuman hebat loh. kalau kita sih urusan feng shui ya gitu loh. Kalau suruh ngurusin kegaiban dan begitu-begitu sih, waduh. Iya, iya. Orang kesurupan juga lu nggak bisa betul. Iya gitu loh, orang kesurupan ya kita tanya aja kan maunya apa nih gitu kan. Pernah ada orang kesurupan, gimana nih? Ditambang bro, sering banget. Sering banget. Sering banget. Lu yang jadi ini lagi. kalau Iya lu- suruh dudukin aja gitu loh, karena gue kan orangnya nggak takut ya gitu kan. Dia mau kesurupan ya udah suruh duduk aja, ajakin Suruh ngobrol. duduk, kasih rokok apa gimana sih? Suruh duduk ajakin ngomong gitu loh. Ya maunya apa nih gitu kan. Iya, iya. Kenapa Kayak di nih? TV tuh, kayak buk gitu, kayak gitu. Keluar, lu siapa itu? Enggak lah, gue nggak begitu Iya sih, gitu iya, loh iya. maksudnya. Kan Kayaknya agak kamseu ya. Iya, kayaknya kampungan gitu. kayaknya too much lah ya gitu loh buat gue. Kalau gue sih nggak, maksudnya kalau misalkan kan waktu itu kan jabatan masih chief director kan waktu itu kan chief director production gue. Jadi emang sering gitu loh kesurupan tuh 2-3 bulan adalah satu kali lah. Karena kan kita kerja bener-bener di pelosok gitu kan. Emang datengin orang ke sana. Jadi emang gak ada orang gitu loh. Nah, ya kesurupan mah ada-ada aja lah. Begitu kesurupan ya udah gitu loh datang, ya suruh duduk gitu kan, oke ngobrol, kenapa nih, ada apa gitu kan. Pernah satu pakai bahasa Jepang. Oh iya? Ya. Bahasa Jepang? Nggak bisa gue. Cuman gue tahu itu bahasa Jepang gitu loh. Ya gue bilang kan, gue bisa patah-patah aja kan, biasalah dulu nonton anime gitu kan, patah-patah aja bisa. Terus dia akhirnya ngomong lagi pakai bahasa Indonesia gitu loh. Terus ada pernah juga yang pakai bahasa daerah, cuman bahasa tua gitu loh. Jadi kita Mungkin kalau yang Jepang emang itu beneran kesurupan tuh begitu gitu iya, loh. iya, Kalau yang karena kesurupan kan ada dua ya, satu caper, satu beneran Iya, gitu kan. benar. Itu gue pernah ngalamin yang kalau caper, jadi gue kenal satu bos, salah satu itu ya, dan dia itu punya pegawai kesurupan mulu. Nah gue lihat nih, wah ini palsu nih orang kesurupannya, dia tuh kayak pengen looking attention supaya naik gaji gitu loh. Naik gaji kayak apapun Ya, lah itulah ya, apapun lah ya, caper lah ya gitu. caper gitu. Itu yang pusing bro sebenarnya bro. Iya, iya, bener. Itu Kalau bener kesurupan beneran mah didudukin, ditanyain, oh kenapa gitu kan, orang ini kurang ajar Iya, gini. Oke, kita minta sorry kan gitu doang sebenarnya. Pergi sendiri gitu loh. Sendiri kan. Iya, dan Yang serius caper itu. bisa berubah bahasa loh. Iya, iya. Itu gue pernah Yang Jepang sekali itu dulu. mungkin dulu pernah itu orang Jepang yang meninggal daerah situ Yes, kali ya. Jangan-jangan. karena waktu itu kita tambang di ujung Indonesia sebelah timur di atas, itu memang tempat waktu itu Jepang, ada pangkalan militer Jepang di situ dulu gitu loh. Memang ada Gila, dulu. merinding gua. Oh. Jadi emang beneran ada gitu loh dulu. Jadi ketika dia ngomong bahasa Jepang, ya kita ngerti gitu loh. Oke, kesurupan beneran nih gitu kan gitu. Karena nggak mungkin gitu Orangnya orang nggak ada yang translatein ya? nggak ada hari itu. Gue juga nggak tahu gitu loh dia ngomong apa. Intinya sih dia marah-marah aja gitu loh. Marah-marah gitu. Dia marah-marah ya gue translate sedikit kan pakai ya gue bilang sorry lah apapun yang terjadi lah. Gue bilang lah ya gue minta sorry gitu kan. Ya udah sekarang maunya gimana gitu kan. Tanya aja gitu loh. Ujung-ujungnya juga nggak minta apa-apa. Lebih chill ya, lebih santai ya. Nggak Iya. yang kayak, keluar lo, keluar. gitu. Begini-begini kayaknya susah banget gitu kan. Soalnya sebenarnya kan mereka juga ada reasonnya kan begitu reasonnya kan. kenapa Nggak iseng banget gitu kan. Iya bener. Sepengalaman gua loh ya, kalau kita mau ngapa-ngapain minta izin sih harusnya fine-fine aja ya gitu loh. Terus jangan bandel-bandel itu sih. Yang repot memang yang caper. Kalau yang caper yang itu, caper gimana? waduh bro, Lu tahu asik ya, tuh. yang caper ya? Ketahuan sih, kan kayak misalkan kita belajar ilmu psikologi juga tanya sekali, 2 kali, 3 kali nyambung gitu kan, ajakin ngomong gitu kan. Ketahuan sih biasanya sih kalau memang dia caper sih. Cuman biasanya orang-orang yang deket sama dia, yang memang sayang sama dia, nggak mau percaya kalau dia tuh caper gitu kan. Gue ada satu tips lagi buat orang-orang yang ngadepin kesurupan tapi caper. Biasanya kita lihat dia kayak palsu gitu kan. Nah gue suka ambil dupa, hio gitu loh. Hio gue sunduk. Langsung Tersadar, bangun sih. tersadar Ntar dia. sadar gitu, itu sih tipsnya. Iya, Gila sih. dulu kan kalau misalkan kesurupan ya udah gini aja supaya nggak kesurupan lagi, potong botak aja rambutnya, nggak mau pasti. Iya, jadi itu bohongan ya. Iya, banyak sih begitu sih. Begitu. 10 dari 10 sih biasanya sih begitu sih. Oke. Itu kocak sih, kocak banget sih bro, bener-bener sih itu sih. Cuman ya Indonesia lah ya, ada lah ya begitu-begitu lah ya. Percaya gituan juga sih. Tapi emang ada sih. Emang ada, bener. Emang Gua ada juga sih itu percaya sih. Nah bro, lu Yes. sendiri pernah nggak sih kayak ada kasus apa yang memang bener-bener apa namanya masih linger di kepala lu sampai hari ini gitu? Karena kan pasti ada lah yang Pasti ada gini-gini gitu kan. banyak banget. Gue juga sampai lupa sampai detail-detailnya. Cuma yang itu yang tadi gue bilang, gue selalu nemuin orang kesurupan tuh ada dua. Jadi yang caper sama yang beneran gitu. Yang caper-caper ini gue selalu ya gue sundut hio lah, gue kasih
minyak kayak minyak nenek-nenek gitu loh. Gue kan suka pakai itu kan fresh care yang versi tua gitu. Ya, langsung agak gelagapan gitu. Itu banget sih, gokil banget sih kayak gitu. Gokil ya itu ya. Terus kalau pelet-pelet ada nggak bro? Oh, pelet ya. Ada sih. Gue ngobatin orang yang terkena pelet. Jadi dia tuh nggak bisa lupain tentang ceweknya gitu. Dia selalu dimimpiin tentang ceweknya ini ada yang nggak beres pokoknya. Yang gue lihat ini diguna-gunain sama ceweknya supaya balik ke cewek ini gitu loh. Waktu itu gue penanganannya apa ya? Kasih air juga racikan dan air suci namanya. Sama ini juga tipsnya mungkin yang nonton, kalau kalian punya Denglo Bangle namanya. Itu Jawa banget sih. Karena my mom itu dari Jawa kan. Jadi itu dibuat mandi dan itu menghilangkan ilmu negatif ataupun hawa-hawa supranatural. Jadi Denglo Bangle itu kayak serai gitu. Dipotong-potong gitu. It really works, maksudnya benar-benar itu bekerja baik. Tadinya gue juga ada nggak percaya sih bahwa ramuan-ramuan tuh bisa bikin menetralisir. Ternyata benar bisa seperti itu. Wow, keren tuh. Jadi kalau mantannya cakep dan kaya raya sih nggak apa-apa ya gitu kan. Serius nggak banget lah ya gitu kan, iyalah ya. Jadi ya ampun, maksudnya ya udah lah ya. Ya putus cinta dukun bertindak biasanya kan begitu kan. Bener, itu bener banget. itu kocak sih bener. Terus kalau di bisnis bro, bisnis orang gitu, lu pernah ada pengalaman nggak? Pengalaman banyak banget kalau di bisnis apa ya. Gue selalu gue selalu bantuin mereka untuk kayak misalnya kaca taruh situ gitu. Ini untuk restoran kaca harus banyak agar melipat gandakan seolah-olah customer yang datang rame gitu dengan kaca. Kemudian juga tentang pegawai-pegawai, aku suruh liatin orang-orang ini yang mana yang benar, yang mana enggak gitu, yang mana yang ini agak brengsek, yang mana enggak gitu. Tuh aku selalu liatin mereka. Jadi ketika ada yang datang bos-bos gitu, mereka kasih setumpuk materi gitu loh, KTP, terus udah gitu CV-nya mereka dan segala macam. Aku lihat, oh ini kayaknya orang ini jelek deh, ini bohongan, ini partner kamu bohongan, ini gini. Itu sih lebih banyak kayak gitu. Seru ya bro, seru sih. Nah kalau misalnya aku pernah kayak gitu, kalau lu sebaiknya pernah ngalamin kayak gitu gak? Maksudnya lu harus ngeliatin ini dan itu untuk bisnis lu sendiri, kerajaan bisnis sendiri sih. Iyalah ini ya. Kerajaan bisnis lu ya. Kerajaan bisnis dong belum lah ya. Bisnis sendiri iyalah ya, pasti lah ya. Maksudnya kan kita selalu pakai yang terbaik kan ya buat kita sendiri juga kan. Jadi apapun yang kita pelajarin kita pakai sesuai feng shui, karena kalau menurut gue sih feng shui itu kan ilmu statistik ya yang udah ribuan tahun dicatat gitu loh. Dan itu yang membuat gue pakai gitu loh, kayak posisi duduk meja direktur gitu kan. Lu ubah-ubah juga tuh? Pakai, iya pasti. Jadi kalau posisi duduk direkturnya nggak bener, pasti direkturnya nggak dianggap sama anak buahnya gitu, ya kan? Jadi kan harus posisi raja gitu kan, dan kemudian posisi kursi kursi, meja gitu loh. Terus bentuk meja, ketika masuk ke ruangan, letak pintu gitu kan, itu kan harus bener semua nih. Kalau nggak bener, otomatis yang di dalam nggak akan dihargain atau nanti dia kagetan, nggak betah gitu kan. Terus kalau misalkan dari sisi anak buah ya udah pasti nih yang namanya posisi-posisi penting screeningnya sih ketat gitu loh ya kan, harus. Lu lihatnya dari aspek mana sih kok? Maksudnya kayak CV-nya kah, fotonya, KTP-nya, langsung lu lihat gitu auranya ini gini nih, bakal nipu nih gitu ya. Nah kalau dulu kan foto kan enak ya, maksudnya orang foto itu kan foto beneran terus dikirim. Hari ini foto bisa pakai filter kan ya. Oh iya. Nah itu yang bikin kita miss loh sebenarnya loh, iya kan? Emang kalau ngelamar kerjaan nggak boleh pakai filter ya? Nah kalau gua sih sekarang ya, gua nggak mau foto KTP karena apa? Foto KTP itu lama banget, udah lama banget pasti gitu loh. Gua mintanya foto hari ini, tapi nggak boleh pakai filter. Oh gitu. Karena kalau pakai filter lu nggak bisa lihat kayak wajah itu kan ada warna wajahnya, mainnya kan. Bagus apa enggak kan kelihatan nih ya kan, gelap gitu kan, bagus atau enggak gitu loh. Kalau gelap mereka biasanya pakai filter, ya begitu pakai filter kan putih-putih semua bro gitu kan. Gue juga bingung gitu kan. Pas lu manggil orangnya beda. Iya beda, ini kok beda, iya pak filter katanya. Waduh gitu kan. Jadi emang foto sih penting sih bro ya. Penting ya. Foto penting banget. Terus kalau gue juga lihat filter tuh. Iya, pakai filter tuh Instagram gila tuh. Terus kita pakai grafologi juga, tanda tangan, tulisan tangan gitu loh. Kita bisa tahu karakternya dia seperti apa. Lebih banyak ke situ sih. Untuk ini aku mau nanyain teman-teman di luar sana juga pasti nanya. Kalau lagi
screening gitu, kamu lihat dari sosial media juga nggak? Lihat. Wow. Iya, yang jadi screening pertama kan kita lihat dari wajah dulu ya. Wajah dulu. Oke nih, yang ini suka. Terus lihat garis tulisan tangan. Nah, sama tanda tangan nih, udah jelas nih. Oke nih, ini bagus nih, cocok apa enggak? Begitu udah cocok, baru kita sosmed pasti. Sosial media dilihat ini orang suka apa, suka dugem, suka bohong, suka bukan bohong, maksudnya pencitraan Jujur nggak apa, gitu jujur. lah, gitu loh. Kalaupun misalkan suka dugem atau apa, yang penting jujur nggak ada masalah loh kan sebenarnya kan. Mereka nggak tahu loh kalau sosial media itu dilihat juga gitu sebenarnya. Dilihat. Ada Kita lihat. orang yang nggak tahu juga kalau sosial media dilihat kan. Iya betul. Kalau kita screening sampai sosial media sih, karena kalau nggak ketahuan who he is gitu kan, atau who she is gitu kan. Dan sosial media itu pasti kan tempat untuk pencitraan nih. Benar. Oh lu lihat sampai sosial media juga ya? Biasanya gue lihat antara Kalau di IG-nya di foto. private gimana? Nggak bisa lihat? request terus suruh dia buka, di WhatsAppin ke dia. Iya. Jadi detail banget ya kalau yang untuk screening. Untuk posisi penting iya dong. Kalau enggak sayang pak ya nggak. Iya. Kita setengah mati gitu kan. Tapi keren sih itu sih kalau emang gue juga saranin teman-teman pakai ilmu itu ya gitu loh. Karena kalau enggak kan namanya cari tim kan susah ya gitu. Iya loh. benar. Satu orang toksiknya tuh nyebarnya cepet gitu loh. Kalau orang toksik tuh bener-bener cepet banget nulangnya gitu. Jadi Gila. sayang gitu loh, bisa jadi yang lain masih bisa dipakai gitu kan. Bapak pernah ngalamin orang toksik gini? Maksudnya, Banyak. ini bakal mempengaruhi teman-teman yang di situ gitu. Banyak. Langsung lu pecat. Biasanya iya langsung dikeluarin. Atau serem banget ya. kita kotakin, pindahin divisi gitu loh. Karena kalau enggak, banyak lah orang dari biasa aja dari toksik juga bisa gitu Iya, loh. gue yakin kalau lu udah pernah nge-screening itu juga ya, maksudnya Iya, dari situ. harus di-screening gitu ya. Selain daripada tanda tangan, sosial media juga aku ngerasa, kayaknya punya six sense juga ya untuk ini ya. Ya nggak sih? Maybe lah ya, dikit-dikit lah ya. Iya. Suruh lihat-lihat begitu ya bisa lah ya, Iya, sedikit-sedikit. Cuman kan kita lebih ke logik lah ya kan gitu kan. Bener-bener. Nah, aku tuh tadi udah banyak ngobrol tentang apapun dunia bisnis dan mistis di Kolunglung. Nah, aku tuh ngerasa ini mungkin opini aku aja, gitu ya. Bisa terjadi, bisa enggak. Cuma aku tetap optimis apa yang terjadi dengan Kolunglung dan Ko Ricky memimpin ini ya, dokter mobil ya, seperti itu. Aku ngerasa tetap berjaya, tetap bagus, tetap bersinar. Dan ini bukan bikin senang ya, kan lu bisa lihat orangnya juga kan. Antara gue bohong apa enggak ya kan harusnya. Ya lu lihat aja, jadi menurut gue everything's gonna be okay dan semua ada kapasitasnya tuh akan gitu sendiri sih. Karena kenapa? Aku ngobrol banyak sama kamu ya kok. Aku ngelihat pola pikir kamu dan talenta kamu ternyata tuh bisa bikin sesuatu yang besar gitu. Karena memang kamu kan posisinya gede di sini kan, punya talenta untuk membesarkan sesuatu gitu loh. Makanya dokter mobilnya akan menjulang tinggi sebenarnya. Mudah-mudahan di dalam situ yang kayak Koko bilang, maksudnya kita bisa lihat orang kan kalau di dalam struktur itu yang ngecek-ngecek atau yang apa-apa. Aku yakin Koko bisa lihat sendiri lantar. Ini oke apa enggak, seperti itu sih. Thank you banget nih bro. Waduh. Dokter mobil makanya oke banget, keren banget dan terus menjulang tinggi seperti itu kok. Keren banget. Nah guys, thank you banget udah lihat aku bersama Kolunglung di Dokter Mobil. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Nanti kalau ada info-info terus ataupun komen-komen silahkan tulis komen di bawah. Thank you, bye-bye.